Look at the mouths move as fast as each point a fruit's hand. And now it's trying to get it back. The second one is face planting into the leaves. Oh! Ayu Petri dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petri dan Matt. Teman-teman, ketika kita tinggal di luar negeri, mau nggak mau kita menjadi cerminan dari negara asal kita. Dalam hal ini untuk saya adalah Indonesia. Ketika saya berbuat baik kepada orang di sini, kemungkinan mereka akan menganggap, wah ternyata orang Indonesia itu baik-baik. Tapi kalau saya jahat atau pelit atau jutek dengan mereka, mungkin mereka akan menganggap semua orang Indonesia itu pelit, galak, jutek, dan lain sebagainya. Padahal mungkin saya satu-satunya orang Indonesia yang mereka kenal. Jadi ketika kita ada di luar negeri, sebisa mungkin kita akan berusaha untuk mencerminkan tingkah laku yang baik karena kita tidak mau mempermalukan negara kita. Saya sudah pernah cerita tentang plus minus hidup di negara orang, baik di Singapura maupun di tempat tinggal saya sekarang di Hongaria. Bagaimana dengan sebaliknya? Pendapat orang asing tentang negara kita atau tentang orang Indonesia, pokoknya tentang Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan share tentang hal itu. Video kali ini akan datang dari dua sumber. Yang satu adalah teman-teman dan orang di sekitar saya yang saya kenal secara pribadi dan pernah saya temui. Dan yang kedua adalah melalui berbagai forum dan grup komunitas ekspat yang saya ikuti. Sebagai info untuk para subscribers baru, saya pernah tinggal di Singapura selama 9 tahun dan sekarang saya sudah 8 tahun tinggal di Hongaria. Dan belum tahu sampai kapan akan balik ke Indonesia. Jadi sekian lama tinggal di luar negeri, saya banyak bergaul dengan orang asing, baik orang lokal di Hongaria ini maupun komunitas ekspatriat. Di Singapura pun begitu, karena kalau nggak salah sepertiga dari penduduk Singapura adalah orang asing. Jadi banyak sekali berinteraksi dengan mereka. Maaf sekali kalau dalam video kali ini saya tidak bisa menampilkan para sumber karena berbagai hal, selain karena masih pandemi, juga karena banyak orang di sini yang tidak mau ada di depan kamera. Saya sudah coba minta mau nggak ikut masuk ke video saya, kebanyakan mereka bilang nggak mau karena malu atau memang karena privasi. Jadi saya cerita saja, saya mulai dari teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Yang pertama adalah orang Hongaria, tentu saja. Kebanyakan orang Hongaria belum tahu tentang Indonesia. Seperti juga kebanyakan orang Indonesia belum tahu tentang Hongaria. Paling nggak hanya tahu namanya saja. Bahkan lokasinya pun kadang belum tahu. Tapi kalau ditanya tentang Bali, mereka pasti tahu. Karena Bali adalah termasuk salah satu destinasi, salah satu tujuan wisata orang-orang di sini. Mungkin setelah Thailand. Tapi kadang mereka nggak tahu kalau Bali itu tempatnya ada di Indonesia. Ini saya bicara tentang orang awam di sini ya, bukan tentang orang kaya yang terbiasa bepergian ke berbagai negara begitu, tapi orang awam yang ada di jalan. Buru-buru mau ke Bali, mau ke Indonesia, ke negara tetangga saja mungkin belum pernah. Saya pernah cerita ya kalau memang UMR di sini, pendapatan minimum orang sini merupakan kedua yang paling rendah di semua negara Uni Eropa. Ini ya kalau dibandingkan dengan orang Eropa Barat, pendapatan mereka tidak sebanyak itu. Jadi ya maklum saja. Mertua saya sendiri juga termasuk orang biasa di sini. Sebelum kenal saya, mereka nggak tahu atau nggak peduli Indonesia itu ada di mana. Ya mungkin sama halnya seperti saya waktu belum menikah dengan suami saya, nggak tahu Hongaria itu di mana. Saya tahunya hanya dari pelajaran IPS waktu kelas 5 SD kalau ibu kota Hongaria adalah Budapest, itu saja. Bahkan waktu kecil saya koleksi perangko, ada tulisannya Magyar Posta. Saya nggak tahu kalau Magyar atau Mojor itu adalah negara Hongaria. Kemudian tentang orang-orang yang sudah pernah ke Indonesia atau malah punya kenalan orang Indonesia yang ada di sini, mereka nggak mungkin menjelek-jelekan negara kita di depan saya secara langsung. Jadi saya bisa bilang semuanya pendapatnya positif.
Orang Indonesia itu ramah, suka senyum, kemudian makanannya enak, budayanya kaya, kemudian alamnya indah, seperti itu. Yang ya sudah kita dengar sering sekali. Sepupu suami saya, seorang hakim di sini, sudah sering bepergian ke berbagai negara di Asia, termasuk juga Indonesia, di Kalimantan dan di pedalaman begitu. Bukan yang di kota-kota, dan dia sangat suka karena memang dia jiwanya petualang, suka ke tempat-tempat seperti itu. Ada juga teman saya, orang Belgia, tinggal di sini sekeluarga, suaminya kerja di sini. Waktu pertama saya diundang ke rumahnya, saya kaget teman-teman. Rumahnya tuh besar sekali dan kebanyakan perabotannya berasal dari Indonesia. Meja kayu terbuat dari jati. Kemudian dekorasi rumahnya ada dari guci yang besar-besar. Ada seperti ini, berbagai barang dari kayu jati asli dari Indonesia. Dia bawa dari sana, beli di Indonesia kemudian diangkut ke sini. Nggak tahu harganya berapa karena kebetulan mereka memang orang kaya. Dan dia suka sekali makanan Indonesia. Saya tanya kenapa, ternyata abangnya dulu adalah seorang staf PBB yang menetap di Semarang, di Indonesia. Jadi sekeluarga sering berkunjung ke Indonesia dan di sana mereka terpesona, suka sekali dengan makanan Indonesia dan semuanya. Malah abangnya ini koleksi lebih banyak lagi dibanding dia. Rumahnya dipenuhi dengan wayang kulit dari berbagai daerah di Indonesia, wayang tengul, wayang macam-macam kayak gitu. Itu kan mahal banget ya, apalagi kalau satu set begitu. Saya nggak mampu beli yang seperti itu. Ada lagi teman saya, orang Belgia satunya, waktu itu dia mau balik ke negaranya sendiri, dan sebelum balik dia mau kursus masak makanan Indonesia pada saya. Malah dia sampai menawarkan bayaran. Lah teman saya sendiri mau minta bantuan, ya saya kasih gratis. Jadi dia seneng banget, sampai sekarang hubungan silaturahmi juga masih lancar. Kemudian bagaimana kalau negara tetangga kita? Saya ada beberapa teman dari Malaysia di sini ya. Dan kalau saya tanya bagaimana pendapat mereka tentang Indonesia, orangnya, semuanya, pendapatnya itu kok mirip-mirip ya. Biasanya mereka bilang kalau orang Indonesia itu aksennya bagus. Mereka suka mendengarkan cara kita ngomong. Kemudian mereka suka nonton film Indonesia, mereka suka mendengarkan lagu dan musik Indonesia. Rasanya wah bangga sekali ya, ternyata sampai negara tetangga pun suka. Di sekolah Med, karena memang banyak ekspatriat orang asing yang kerja di sini, jadi anaknya dimasukkan ke sekolah itu. Jarang banget orang yang berkulit coklat seperti saya. Jadi kalau di sekolah saya jalan ketemu dengan orang yang berkulit coklat seperti saya, itu rasanya seneng, seperti ketemu saudara. Dan mereka biasanya juga merasa gitu. Jadi dari jauh gitu sudah langsung, oh ini sama-sama dari Asia Tenggara begitu. Jadi begitu ketemu ngobrol, tanya kamu dari mana, langsung klik. Karena budaya mirip, biasanya sifat kami juga mirip. Jadi enak ngobrolnya. Orang sini masih kesulitan untuk membedakan orang-orang yang berkulit coklat seperti saya, dan ada satu teman saya dari Thailand namanya Bo. Para subscriber lama mungkin sudah tahu ya, dia ini kadang-kadang muncul di vlog saya yang lama, tapi sekarang sudah balik lagi ke Thailand. Sekilas penampakan kami mirip, sama-sama berkulit coklat, tinggi juga hampir sama, perawakan hampir sama. Di sekolah itu sering saya dikira dia dikira saya. Dia cerita pada saya gitu, jalan ke tempat parkir, tiba-tiba ditepuk orang dari belakang, "Ayu, sudah lama gak ketemu." Kayak gitu. Ternyata dia dikira saya. Dia bilang bukan, saya bukan Ayu tapi temannya gitu. Tapi dalam hal ini tidak ada maksud untuk mendiskriminasi ya, bukan masalah rasis ya, cuma mereka belum terbiasa saja. Kemudian selama saya hunting apartemen atau rumah, baik di sini maupun di Singapura, saya sering pindah rumah ya, jadi sering hunting. Saya kadang-kadang melihat kalau pemilik rumah mendiskriminasi orang dari negara tertentu. Mereka bilang gitu, "Anda dari mana?" Kalau dari negara ini, saya nggak usah sebutin ya teman-teman. Mereka nggak mau menerima, katanya. Ini biasanya agennya yang ngomong kepada kami, jadi bukan pemilik rumah secara langsung. Karena mereka jorok, nggak mau merawat rumah. Mereka nggak mau ambil resiko, nggak usah, pokoknya mereka di blacklist saja kayak gitu. Untungnya Indonesia nggak pernah ada di daftar seperti itu.
Malah pernah beberapa kali di sini di Hongaria, saya waktu itu nggak ikut hunting, cuma ayah dan ibu mertua saya berdua, mereka hunting apartemen dan cerita pada pemilik rumah kalau istrinya orang Indonesia. Malah pemilik rumahnya senang teman-teman karena ada pengalaman beberapa kali ditempati orang Indonesia dan rumahnya terawat baik gitu. Ya begitulah, saya kira memang orang Indonesia pintar menempatkan diri kalau di luar negeri mereka juga mengikuti peraturan yang ada di negara setempat. Karena itu ya saya bingung, di Indonesia kita sering mengeluh banyak orang membuang sampah sembarangan, kemudian melanggar lampu merah di perempatan jalan. Tapi begitu orang Indonesia tinggal di luar negeri, kebanyakan mereka mentaati peraturan yang ada. Kenapa ya? Pengalaman di Singapura, saya pernah tinggal di sana tahun 2006 sampai 2015, sudah agak lama. Dan ini sudah saya sering ceritakan di video-video yang lama. Kalau kalian ingin tahu, linknya ada di deskripsi. Saya punya banyak teman dari sana dan kebanyakan mereka baik. Namanya teman ya, itu pasti baik. Yang kurang baik mungkin ada beberapa oknum, tapi mereka tidak kenal secara langsung dengan saya. Jadi hanya menghakimi, hanya mendiskriminasi karena penampakan luar saya saja. Sebenarnya dikira pembantu itu nggak masalah untuk saya karena pembantu adalah pekerjaan halal. Dan faktanya memang banyak orang Indonesia bekerja sebagai asisten rumah tangga alias pembantu di luar negeri, nggak masalah. Kalau saya dikira pembantu, oh kamu kerja di sini sebagai pembantu. Ya, tapi perlakukan saya sebagai seorang manusia. Yang masalah itu adalah ketika kemudian mereka membentak, kamu berani-beraninya menyapa saya, begitu. Kamu berani-beraninya pakai kolam renang di sini. Lah kenapa tidak gitu? Ya kan, itu yang tidak mengenakan. Tapi saya rasa orang-orang seperti itu ada di mana-mana dan saya pun sudah sering share dengan teman-teman saya orang Singapura dan mereka mengakui ada yang seperti itu dan mereka orang-orang yang snob, sombong. Ada satu lagi mungkin pendapat negatif tentang Indonesia dari negara tetangga Singapura dan Malaysia. Tapi ini bukan secara pribadi kepada saya ya. Biasanya di sana ada yang namanya haze atau kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran yang ada di hutan-hutan, di perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan seperti itu. Saya nggak tahu apa sekarang masih sering ada, tapi waktu saya tinggal di sana ini masalah yang benar-benar serius. Selama saya tinggal di Indonesia nggak mengalami karena di Jawa kok asapnya nggak nyampe ya. Tapi di Singapura, kadang-kadang saking tercemarnya udara, kami hanya boleh keluar rumah kalau menggunakan masker saja. Jadi intinya, waktu itu banyak petani kelapa sawit yang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan yang ada di sana. Kemudian asapnya terbang sampai ke negara tetangga dan ini menimbulkan polusi udara. Bahkan binatang-binatang yang ada di hutan banyak yang mati seperti orang utan. Ada ditemukan ular besar yang mati terbakar seperti itu ya. Mungkin sebagian besar adalah karena lahan gambut yang gampang terbakar, tapi banyak juga orang yang membakar dengan sengaja karena memang ini cara untuk membuka lahan yang baru dengan biaya yang lebih rendah, mungkin seperti itu. Saya sendiri bukan ahlinya dalam hal ini, yang jelas asapnya ada tercium sampai di negara tetangga. Dan kalau sudah begini, kita melihat diskusi online di forum, di grup di Facebook, banyak orang yang marah-marah dengan negara kita. Waktu itu sedih juga. Bahkan kasus ini terdengar sampai ke Eropa dan beberapa waktu yang lalu sampai Uni Eropa memblacklist minyak kelapa sawit. Nggak tahu apa sekarang sudah bisa digunakan lagi atau enggak, tapi banyak juga produsen makanan yang mengiklankan produk mereka seperti itu, tidak mengandung minyak kelapa sawit. Ya karena ini tadi mereka tidak mau dianggap mendukung proses perusakan lingkungan. Saya nggak tahu teman-teman bisa komen apakah sekarang situasinya sudah lebih baik, karena saya kurang terupdate mungkin dalam hal ini juga. Nah dari situ mungkin teman-teman maklum karena yang saya tanyai ini tadi biasanya adalah teman saya sendiri, orang-orang di sekitar saya. Nggak mungkin mereka akan menjelek-jelekan negara saya, memberikan komentar negatif karena apa urusannya gitu, mereka orang asing kan. Tapi lain halnya kalau kita tanya orang yang benar-benar asing, nggak ada urusannya dengan kita. Saya ada ikut beberapa komunitas ekspatriat yang ada di Hongaria. Ini saya nggak usah sebutkan namanya karena mereka ini biasanya grup tertutup, hanya orang sini
Maksud saya orang yang tinggal di sini boleh ikut. Dan juga ada yang namanya privasi. Saya nggak boleh memberitahukan nama mereka di depan umum. Ini saya bacakan saja untuk kalian. Aslinya dalam bahasa Inggris tapi sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tanpa menyebutkan nama. Ceritanya ada seorang ekspatriat di sini yang menggunakan ATM. Ini kejadiannya pada hari Rabu. Kemudian hari Sabtunya dia dapat SMS dari banknya kalau ternyata kartunya sudah diblokir. Ada penarikan dana sebesar 500 juta forin yang kalau dirupiahkan sekitar 25 juta rupiah. Katanya yang menarik dana dari kartunya ini membeli tiket travel ke Indonesia. Jadi kan kemungkinan yang ngambil ini tadi orang Indonesia. Padahal dia posisinya ada di Hongaria. Ada banyak komentar yang isinya cuma mengomentari kejadian ini tapi nggak fokus pada negara Indonesia, untung saja gitu. Soalnya malu-maluin juga. Tapi ada satu komentar yang saya baca bilang begini. Dia juga pernah kena beberapa kali debit cardnya diambil orang, duitnya ditarik begitu beberapa kali dan setelah dicek ke bank ternyata semuanya ini tadi dilakukan oleh orang yang ada di Indonesia. Tepatnya di Jakarta. Sampai orang ini bilang Indonesia adalah pusatnya credit card fraud di seluruh dunia. Malu sekali. Saya sendiri belum pernah ada kejadian seperti itu. Semoga saja nggak usah. Tapi saya pernah juga sekali duit saya di PayPal ditarik orang sekitar 1 juta dari Cina. Jadi orang jahat seperti ini sebenarnya ada di mana-mana. Cuma waktu ini yang dibahas adalah yang dari Indonesia. Ada salah seorang rekan dari Indonesia yang memposting tentang Indonesia. Dia hanya tanya gitu, mungkin baru pindah ke Hongaria, kemudian ingin tahu, penasaran bagaimana pendapat teman-teman lain anggota grup itu tentang Indonesia. Dan jawabannya tuh macem-macem. Teman-teman saya bahkan gak menyangka ternyata pendapat orang luar seperti itu. Jadi saya bacakan satu persatu. Saya pernah ke daerah situ selama beberapa bulan. Di luar Bali, Indonesia biasa-biasa saja sebagai objek wisata menurut pendapat saya pribadi. Infrastrukturnya lumayan jelek dan banyak korupsi dalam pemerintahan. Malaysia mirip-mirip juga tapi lebih nyaman untuk dikunjungi. Selanjutnya, kamu akan butuh 25 nyawa untuk bisa mengeksplor semua budaya dan alam yang ada di Indonesia. Atau mungkin nyawa segitu juga nggak akan cukup karena saking luasnya negara kita. Indonesia adalah penyebab polusi udara dan laut terbesar di Asia. Ini ada yang lucu, bendera Polandia terbalik dan asalnya sateng goreng. Saya nggak tahu sateng goreng ini apa ya, mungkin sate, tapi kok sate goreng? Nasi goreng dan sate jadi sateng goreng. Kemudian selanjutnya, lady boys, cuma satu kata ini saja, lady boys, waria. Selanjutnya adalah Anwar, Khairil, dan Balfas adalah dua penyair terkenal dari sana. Bekas koloni Belanda, ada banyak makanan terkenal dan tarian terkenal. Dewa Siwa merupakan salah satu dewa mereka. Banyak resort yang indah. Ini satu orang yang bilang, nama belakang dipindah jadi nama depan. Biasanya orang Hongaria seperti itu. Saya pernah ke Manado beberapa kali untuk scuba diving. Negara yang mengagumkan dan lautnya yang menakjubkan. Tapi ada kurang toleransi. Saya sempat mengalami 3-4 kali secara pribadi, tapi ini standar sudah biasa di negara-negara muslim. Dunia akan lebih baik tanpa adanya agama, kata dia. Ya, orang ateis berarti ya. Selanjutnya ini dia maksudnya bercanda lah, ketawa gitu. Kurang banyak orang India di sana. Ya, memang nggak banyak ya. Mungkin yang komen ini orang India juga. Selanjutnya, hukum syariah, kekejaman dan tidak bertoleransi. Ada orang-orang yang berpendapat seperti ini, teman-teman. Makanan Indonesia sangat enak, soto, nasi goreng, sate ayam, gado-gado dawet, you name it. Bilangnya sate ayam seperti ini biasanya mungkin orang Belanda, ayam pakai J. Kebanyakan orang Eropa memang J dibaca Y. Selanjutnya ini nggak lucu. Pembantai orangutan. Si penanya postingan ini mungkin dia agak rikuh, nggak tahu harus menjawab apa. Dia kasih emoji senyum gitu ya. Maksudnya dia nggak mau marah atau gimana, saya paham lah. Orang Indonesia kan begitu. Kemudian yang komentar ini tadi
malah menjawab dengan sinis, "Baguslah kamu pikir itu lucu. Heran, kok kamu menikmati mereka diusir dari rumah mereka sendiri dan terancam kepunahan. Harusnya untuk Indonesia kamu merasa malu. Orang Indonesia buruk sekali dalam menjaga kekayaan alamnya yang bagus sekali sebenarnya." Ya gimana ya? Ini bersumber dari kebakaran yang saya bilang tadi untuk memperluas lahan perkebunan itu tadi. Dan ini banyak terdengar di Eropa. Ya gimana ya teman-teman mau menjawab komentar seperti ini? Selanjutnya ada di berita kalau Jokowi mencari ibu kota baru. Jakarta akan tenggelam dan sekarang sudah kebanyakan penduduk. Susah mau tinggal di sana dan membuka bisnis karena jalanan terlalu macet. Pernah ke sana pokoknya suka sekali. Sebuah negara kepulauan di dekat Australia, berkembang biak seperti tikus. Berikutnya, orang-orang terpendek di dunia. Ini saya nggak sengaja pernah saya Google, ternyata di Wikipedia ada menyebutkan kalau orang terpendek di dunia adalah orang Indonesia. Waduh, saya nggak tahu. Tapi saya pendek banget memang. Setelah sebentar saja menggunakan pohon palem terus dibakar, ini berhubungan dengan yang saya bilang tadi. Populasi muslim terbesar di sebuah negara. Tergantung pendapat kita masing-masing. Untuk saya suka sekali negara di daerah sana. Mereka sopan dan lebih bahagia dari kita. Mereka berbagi dan peduli satu sama lain. Saya belum pernah ke Indonesia, tapi saya pernah tinggal di Thailand. Tidak ada satupun pengalaman buruk. Kebanyakan orang mengira ya kalau daerah di sekitar sana orangnya mirip-mirip, tapi sepanjang pengetahuan saya, iya juga sih. Kita bisa menemukan keramahan yang tidak bisa kita dapatkan di Eropa kecuali di Italia Selatan. Saya belum pernah ke Italia Selatan, jadi nggak tahu. Saya pernah tinggal di sana selama 3 bulan bersama istri di Malaysia dan Bali. Kebudayaannya sangat beragam, sangat kaya dalam sejarah, kebudayaan, dan agama. Makanannya enak banget. Saya pernah bekerja dengan orang-orang Indonesia. Mereka pekerja keras dan setelah selesai bekerja mereka suka main musik bersama. Wah, yang ini saya malah nggak tahu. Suka main musik bersama. Orang-orang yang menyenangkan dan ramah. Selanjutnya, ada banyak orang Indonesia. Ya, di mana-mana ada. Negara yang sangat besar dan beragam dengan budaya yang kaya. Sayang saya kurang tahu apa-apa tentang negara mereka. Tapi pernah beberapa kali bertemu dengan orang Indonesia dan mereka sangat ramah. Jadi begitu ya teman-teman. Di antara orang banyak pasti pendapatnya juga macam-macam. Kita tahu kekurangan negara kita itu apa dan kadang kita juga mengkritik. Tapi begitu ada orang lain mengkritik kita nggak terima. Ini setelah bertahun-tahun ada di luar negeri yang saya coba kurangi. Ya saya bandingkan, saya mawas diri. Oh ya memang benar. Tapi nggak semuanya benar, masih ada yang salah gitu. Kadang-kadang masih gitu juga, tapi semuanya itu kan proses. Jadi teman-teman, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian, tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sebagian dari hal-hal yang dikritik ini tadi ada di luar kekuasaan kita sih memang ya, karena kita hanya orang awam. Semoga kedepannya negara kita makin maju, makin bagus, nggak kalah dengan negara maju lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.